Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan kuat. Sabda itu menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang anggur yang baru ini menjurus kepada kata-kata, ajaran, dan tindakan Yesus yang adalah sabda Allah dan janji-janji dari Allah yang baru. Tentunya ini berarti dipersandingkan dengan ajaran-ajaran yang lama dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ada, dari ajaran-ajaran agama yang lama yang ada. Secara tidak langsung, Yesus hendak memproklamirkan suatu ajaran yang baru. Dan ajaran yang baru ini memuat sabda Allah dan janji Allah yang baru. Sebab Yesus Kristus itu adalah Allah, maka firman-Nya adalah sabda Allah. Kata-kata itu adalah sabda Allah. Dan sebagaimana anggur yang baru sebagai perumpamaan ini, nyatalah juga merujuk kepada Injil Yohanes. Di dalam perjamuan nikah di Kana, mengawali perumpamaan yang sama di dalam Injil. Hari ini, anggur yang baru disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes sebagai anggur yang baik. Maka anggur yang baru ini yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabdanya dan janjinya itu adalah anggur yang baik. Sabda dan janji Allah yang baru yang baik, di mana janji Allah senantiasa diperbarui melalui Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa keselamatan tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa-bangsa. Dengan demikian, Allah memperbarui janjinya
bahwa keselamatan tidak hanya terjadi kepada satu suku bangsa saja, tetapi kepada seluruh dunia. Dan itu terjadi bagi mereka yang percaya kepada sabda Allah, yakni sabda Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Disinilah pula Tuhan juga hendak menyampaikan bahwa sabdanya yang memperbarui dunia ini senantiasa mengajak untuk memiliki kebaruan di dalam semangat. Sebab agama yang lama atau yang usang digambarkan sebagai kantong yang usang tidak akan mampu untuk menerima ajaran yang baru ini. Maka harus ditempatkan di dalam kantong yang baru pula. Dan semangat kebaruan ini juga mesti dimiliki oleh kita semua. Sebagaimana di dalam Konsili Vatikan kedua, semuanya diajak untuk senantiasa memiliki semangat pembaruan itu. Sehingga pada waktu itu Basilika dibuka semua jendelanya untuk melihat bahwa semangat modernitas sudah mulai memasuki, maka semangat kekristenan pun mengikuti arah yang sama. Tidak melulu berada di dalam semangat yang lama, tidak eksklusif dan menutup diri, tetapi membuka diri. Inilah ajakan iman yang sama dalam perumpamaan Injil hari ini, bahwa kita senantiasa tidak menutup diri, tetapi mau terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan demikianlah sabda Tuhan, iman kita senantiasa mengikuti perubahan zaman yang ada. Kita mengikuti tanda-tanda zaman yang ada, bahwa keselamatan senantiasa disampaikan dan diwartakan kepada seluruh dunia dalam perubahan zamannya yang ada. Dan gereja tidak pernah untuk menutup diri, melainkan selalu terbuka. Sebab keselamatan itu terbuka untuk banyak orang. Dan kita menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang, agar banyak bangsa dan orang diselamatkan.